Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan penjelasan yang terdapat dalam buku ini, buku yang ditulis oleh Haidar Bagir dengan judul Buat Apa Sholat. Buku yang menggali makna batin mereguk ajaran para sufi. Jadi buku ini buku yang sangat menarik bagi saya. Jadi di dalam buku ini terdapat beberapa poin yang nantinya dari setiap poin saya menyampaikan secara bertahap. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan poin yang pertama, yaitu tentang fungsi dan manfaat sholat. Kita pahami terlebih dahulu sholat secara harfiah. Sholat secara harfiah berarti doa. Dalam konteks ini yang dimaksud sholat adalah doa yang disampaikan dengan tata cara, syarat, dan rukun yang khas dalam bentuk bacaan dan gerakan tertentu. Dalam bahasa syariah, ini yang disebut dengan as-salawat al-qaimah, sholat-sholat yang didirikan dengan menyempurnakan pelaksanaan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Terdiri atas sholat wajib 5 waktu dan berbagai sholat sunnah lainnya. Kata sholat juga memiliki akar kata silah yang bermakna hubungan. Contohnya seperti silah al-rahim yang bermakna silaturahmi atau hubungan kasih sayang. Dalam kaitannya dengan kata silah ini, sholat bermakna medium hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat adalah mi'raj orang-orang beriman, dengan kata lain sebagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bermi'raj. Orang beriman dapat bertemu dengannya melalui sholat. Meski ada riwayat yang menyatakan bahwa Allah mewahyukan sholat pada Rasulullah bermi'raj, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Rasul bersama Siti Khadijah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah melakukan sholat bahkan sebelum beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Tak kurang pula indikasi dalam Al-Quran dan hadis serta pandangan para ulama dan sufi. Nah, sebagaimana dikutip oleh para rasul sebelum Muhammad SAW, nah para peneliti Bible seperti Thomas McElwin malah merasakan yakin telah menemukan ayat-ayat dalam kitab suci orang-orang Nasrani yang memberi petunjuk-petunjuk gerakan-gerakan yang mirip dengan tata cara sholat orang-orang muslim. Jadi meski tak harus sepenuhnya sama, tampaknya cara sholat sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Nah, di dalam Al-Quran memberikan tempat utama kepada ibadah sholat ini. Demikian pula Rasulullah SAW dalam Al-Quran disebut tidak kurang dari 234 ayat yang menjelaskan mengenai sholat. Di antaranya sebuah ayat yang mengisahkan orang-orang yang dijebloskan ke dalam sakar, suatu lembah di neraka jahanam. Kepada mereka ditanyakan, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran surat Al-Mudassir ayat 42-43. Nah, sementara itu dengan Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pembeda antara orang mukmin dengan orang-orang kafir kecuali sholat. Di kesempatan lain disamakan pula, sholat adalah pilar agama dan yang paling awal diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik pula seluruh amalnya yang selebihnya. Dan jika buruk sholatnya,
buruk pula lah amalnya yang selebihnya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan beberapa fungsi sholat. Nah, yang pertama yaitu sholat adalah pencegah dari perbuatan buruk. Nah, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Perbuatan keji adalah semua perkataan dan perbuatan yang mengotori kehormatan dan kesucian diri. Sementara yang mungkar adalah apa saja yang ditolak oleh syariat. Kemudian yang kedua yaitu sholat adalah sumber petunjuk. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah sumber cahaya. Barang siapa yang memeliharanya, ia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk. Dan barang siapa yang tidak memeliharanya, maka tiada cahaya dan petunjuk baginya. Kemudian yang ketiga yaitu sholat adalah sarana kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Mintalah pertolongan dengan sabar. Dalam sebagian tafsir, sabar diartikan sebagai puasa dan sholat. Kemudian yang keempat yaitu sholat adalah pelipur jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laksanakan sholat untuk mengingatku, yang terdapat dalam Quran surat Toha ayat 13-14. Dan bukankah dengan mengingatku hati menjadi tentram? Di dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28, dan diriwayatkan bahwa setiap kali Rasul mengalami kesedihan atau kegundahan, beliau akan memerintahkan kepada Bilal, senangkan kami wahai Bilal. Maksudnya beliau, hendaklah Bilal mengumandangkan iqamah agar Rasul dan para sahabatnya dapat melakukan sholat setelah itu. Pada kesempatan lain, beliau menyatakan, dijadikan bagiku sholat sebagai penyejuk jiwaku. Kemudian yang kelima yaitu selain mendatangkan kebahagiaan, sholat yang dilakukan secara teratur akan dapat melahirkan kreativitas. Psikologi mutakhir yang biasa disebut sebagai psikologi positif telah menunjukkan besarnya pengaruh ketenangan terhadap kreativitas. Misalnya seorang ahli psikologi memperkenalkan suatu keadaan dalam diri manusia yang disebut dengan flow. Selain sumber kebahagiaan, flow sekaligus adalah sumber kreativitas. Sholat yang khusyuk menghasilkan flow dalam diri pelakunya. Kemudian yang keenam yaitu berdasar pada penemuan mutakhir yang menyatakan bahwa kesehatan tubuh dan penyakit sebenarnya berasal dari penyakit jiwa, dan bahwa banyak penyakit tubuh sesungguhnya dapat disembuhkan melalui ketenangan jiwa. Maka sholat dapat dilihat dari sarana kesehatan tubuh juga. Dan sehubungan dengan ini telah banyak dilakukan oleh peneliti untuk melihat manfaat mengerjakan sholat secara teratur bagi kesehatan tubuh. Jadi dapat disimpulkan dari berbagai manfaat sholat tersebut bahwa sesungguhnya sholat di samping fungsi utamanya sebagai beribadah kepadanya, mengembangkan keimanan kepada suatu zat yang maha kuasa dan maha penyayang, yang kepadanya kita dapat mempertautkan kecintaan dan keimanan, serta memperlakukan akhlak adalah fasilitas yang dianugerahkannya kepada kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari. Banyak orang yang bersusah payah mencari jalan untuk mencapai hal ini dengan mengembangkan berbagai bentuk meditasi transendental, hipnotis, mencari konsultasi psikologis dan medis, bahkan hingga lari kepada obat-obat penenang, atau kalau tidak, meski hidup dalam kebingungan serta tekanan stres dan depresi. Padahal kita sebagai muslim telah diajarkan teknik-teknik foolproof yang datang dari Dia yang Maha Tahu.
Masihkah setelah ini kita akan menyia-nyiakan sholat dengan tidak menjalankannya? Nah, dari sini marilah kita lanjutkan pembicaraan kita tentang sholat dan berbagai seluk-beluknya.